Ya kalau menurut saya sih sebaiknya tidak usah tidak usah dipersoalkan. Kenapa? Karena sepengetahuan ilmu saya, sesuatu ya open donasi itu untuk apa misalnya? Untuk rumahnya untuk siapa? Untuk gala, dan ketika itu memang eh, terkumpul dana dari masyarakat untuk membeli rumah untuk gala dan nilainya juga sesuai ya dengan apa yang terkumpul, saya rasa tidak ada masalah. Yang menjadi masalah atau persoalan dari satu donasi adalah contoh nih, misalnya kita ini yuk open donasi untuk Palestina misalnya kan, karena ada perang di sana gitu. Terkumpullah misalnya sejumlah 5 miliar gitu kan, dari orang pada donasi, ada yang 10.000, 5.000, 100.000, 1 juta, terkumpullah sampai dengan 5 miliar. Lalu tidak ada kabar beritanya, disumbangkan, diserahkan kepada siapa, artinya tidak transparan. Nah itu akan bisa jadi masalah, dan yang mempermasalahkan juga harus orang-orang yang ikut menyumbang, karena dia punya andil dalam donasi itu. Ketika donasinya dilencengkan, dibelikan rumah, dibelikan mobil, tidak sesuai dengan apa peruntukannya, nah itulah menjadi satu persoalan. Jadi tidak ada penyelewengan Bang ya selama yang kemarin. Saya tidak bilang tidak ada penyelewengannya, ya. Silahkan saja pihak yang membuat donasi itu memaparkan secara terbuka, secara transparan, ya, baik kepada keluarga dari almarhum Mbak Vanessa maupun dari keluarga almarhum Mas Bibi, Pak Faisal, silahkan terbuka gitu loh. Siapapun orangnya yang membuka donasi itu wajib memaparkan ini loh hasilnya sekian, terus lalu beli rumah seharga sekian, itu wajib menyampaikan kepada kedua belah pihak, keluarga dan publik. Itu saya katakan dan saya nyatakan sekaligus klarifikasi, itu tidak benar. Karena satu, di Undang-Undang Advokat jelas bahwa hal seperti itu dilarang keras, akan mendapatkan sanksi yang keras, tidak diperbolehkan gitu. Jadi sudah tidak mungkin bisa saya lakukan, dan pastinya kalaupun Pak Faisal memohon sekalipun, ya saya harus katakan tidak bisa aturannya dan tidak boleh. Itu juga harus saya sampaikan, itu tidak benar. Yang benar adalah saya memegang kuasa di mana pada saat itu Pak Faisal sama Bu Haji datang ke rumahnya Pak Haji Rahmat. Nah, disitulah Pak Haji Rahmat memberikan saya kuasa untuk menyelesaikan sengketa dengan adik tirinya gitu. Luasnya berapa tuh Bang untuk tanah yang sengketa itu Bang? Oh, ratusan hektar ya, banyak soalnya. Warahmatullahi untuk bisa berjumpa. Pertama-tama ada beberapa poin dan hal yang terkait dengan peristiwa atau persoalan kegaduhan antara Pak Dodi dan Pak Faisal yang perlu dan harus kami lakukan klarifikasi. Nomor satu, terkait dengan video yang kemarin viral, ya, saya harus menjelaskan kenapa kemarin pada saat saya press conference juga saya agak sedikit terpancing emosi, karena jujur saya tidak suka melihat video yang diberikan oleh Pak Dodi pada saat kita jumpa pers, video di mana video TikTok atau edit-editan itu buat saya kontennya tidak mendidik atau tidak baik. Nah, itu yang membuat saya terpancing, ya. Dalam hal ini juga perlu kita klarifikasi bahwa kami selaku kuasa hukum memang ya tidak mau atau tidak ingin melihat persoalan ini ke belakang. Jadi pada hari kami menandatangani surat kuasa dengan Pak Dodi, memang kami sepakat untuk tidak melihat persoalan ini ke belakang atau dari awal. Karena apa? Kami tidak ingin nanti malah menjadi memancing emosi dan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pada saat itu kami beriktikad baik dan berniat baik. Hari itu adalah hari bagaimana ke depan kami berupaya untuk bisa menjembatani kedua belah pihak, ya,
Namun demikian, Pak Dodi kemarin di press conference memperlihatkan video tersebut yang ya jujur saya selaku seorang bapak juga tidak suka ya melihatnya. Itu satu. Kedua, mungkin Kang Erik ada yang mau ditambahkan dalam peristiwa hal kemarin? Jadi begini, kami selaku kuasa hukum, saya dan Pak Sunan, katakanlah diskusi dengan klien kami, Pak Dodi, dari hasil diskusi itu, dan katakanlah ada beberapa data maupun dokumen yang kami terima itu disampaikan kepada kami selaku kuasa hukum. Nah, dari situlah kami memahami itu dan sepenuhnya disandarkan atas data dan dokumen yang kami peroleh itu, gitu. Sehingga kami menyampaikan itu dalam arti kiasan yang lebih luas, pengertian siapakah yang memviralkan. Artinya buka dulu topeng di sini bukan secara letterless atau harafiah, gitu. Pada saat itu yang memakai katakanlah bungkusan apa gitu ya, yang itu pun kita ketahui bahwa itu adalah almarhum Bibi. Namun kita lebih fokus kepada siapakah yang memviralkan, itu yang pertama. Dan yang kedua, siapakah pemilik atau yang mengutarakan kalimat yang keterkaitannya dengan nama daripada klien kami Dodi, Mengedit ya. gitu. Jadi itu yang mengedit juga gitu. Nah, kita lebih cenderung konstruksi hukumnya itu adalah ke arah sana. Jadi bukan literless atau secara harafiah yang memakai topeng itu, tapi adalah siapakah di balik ini topengnya, itu maksudnya di situ. Kiasan. Yang memviralkan, yang mengedit, yang memiliki kalimat atau suara itu yang perlu kami klarifikasi di sini, gitu. Itu yang pertama. Dan sisi yang kedua, bahwa kami selaku kuasa hukum tentunya juga berupaya yang terbaik, dalam arti kata pengacara yang baik atau setidaknya kami, gitu, memiliki atau mempunyai prinsip bahwa perdamaian itu ada satu hal yang baik. Jadi lawyer yang baik adalah lawyer yang bisa mendamaikan para pihak. Oke. Jadi saya sambung. Baru 2 hari saya menerima kuasa ya dari Pak Dodi, yaitu jatuh pada hari Kamis ya. Pada hari Kamis. Lalu alhamdulillah, karena juga kami memiliki niat yang baik ya dalam persoalan ini, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan memberikan jalan saya untuk bisa bersilaturahmi dengan Pak Faisal dan Ibu kemarin pada hari Minggu. Artinya kami kemarin bertemu ya, saya perlu klarifikasi, bukan di tempat Pak Dodi atau bukan di tempat Pak Faisal, bukan di tempat Pak Dodi, dan juga bukan di tempat saya. Tapi saya harus klarifikasi bahwa tempat tersebut adalah di sini, di mana saya rasa ini adalah tempat yang netral. Di sini tempat rumahnya ibu-ibu atau emak-emak se-Jakarta Barat ya Bu ya. Ya, ini betul. rumahnya Ibu ya, difasilitasi untuk kami bisa bertemu, sehingga tidak ada yang merasa kenapa saya yang harus ke sana, kenapa nggak dia yang ke sini gitu ya. Dan alhamdulillah pertemuan kemarin sama-sama baik dan kami tidak saya dan Pak Faisal beserta keluarga tidak membicarakan persoalan hukum, tapi lebih kepada bicara mengenai kabarnya Gala sekarang saat ini dan kedepannya rencananya seperti apa. Di situ kita bicara kekeluargaan ya, tidak ada kaitan dengan persoalan hukum. Bahkan saya juga tidak mau tahu bagaimana sih awalnya ya, karena buat saya menceritakan awal mungkin saja orang ada
hal-hal yang tidak enak sehingga nanti bisa kembali emosionalnya, maka bukan itu. Nah, perlu diketahui juga saya menemui Pak Faisal itu dengan itikat baik, silaturahmi, dan membawa sinyal perdamaian. Karena sebelumnya saya tanya sama Pak Dodi ini harus segera diakhiri. Saya selaku penasehat hukum menasehati Bapak supaya tidak berlarut-larut kegaduhan ini atau miskomunikasi ini menjadi konsumsi publik atau tontonan masyarakat yang tidak mendidik. Karena Pak Dodi pada saat itu bilang, ya Mas Sunan, saya siap kalau untuk berdamai segera, tapi saya minta pemulihan nama baik saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.